Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Setiawan, NIM 2417300847 dari Prodi Pendidikan Jasmani, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas B, angkatan 2024. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori anak. Materi ini sangat penting karena kebutuhan energi setiap anak berbeda-beda. Kalori yang cukup akan membantu anak tumbuh sehat, aktif, dan memiliki perkembangan yang optimal. Sebaliknya, jika kebutuhan kalori tidak terpenuhi atau justru berlebihan, maka dapat mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu, kita perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori anak agar kebutuhan gizinya dapat terpenuhi dengan baik. Baik, masuk di pengertian kalori. Apa itu kalori? Kalori adalah satuan energi yang diperoleh tubuh dari makanan dan minuman. Tubuh menggunakan energi tersebut untuk bergerak, berpikir, belajar, bernapas, menjaga suhu tubuh, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Semua makanan mengandung kalori seperti nasi, roti, daging, telur, susu, buah, dan sayuran. Namun, jumlah kalorinya berbeda-beda. Karbohidrat dan protein menghasilkan sekitar 4 kalori per gram, sedangkan lemak menghasilkan sekitar 9 kalori per gram. Kalori sangat penting bagi anak karena masa anak-anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Pentingnya kalori bagi anak. Kalori memiliki banyak fungsi penting bagi tubuh anak. Di antaranya, yang pertama itu membantu pertumbuhan tulang dan otot. Yang kedua, menyediakan energi untuk bermain dan belajar. Yang ketiga itu menjaga daya tahan tubuh. Yang keempat, membantu perkembangan otak. Yang kelima, menjaga kesehatan organ tubuh. Anak yang kebutuhan kalorinya tercukupi biasanya lebih aktif, lebih fokus belajar, dan memiliki pertumbuhan yang baik. Sedangkan kekurangan kalori dapat menyebabkan tubuh lemah, mudah sakit, berat badan rendah, dan gangguan pertumbuhan. Namun, jika kelebihan kalori, anak dapat mengalami obesitas, diabetes, dan gangguan kesehatan lainnya. Faktor pertama yaitu usia.
Faktor pertama yang mempengaruhi kebutuhan kalori anak adalah usia. Kebutuhan energi berbeda pada setiap tahap pertumbuhan. Yang pertama, bayi. Bayi membutuhkan kalori cukup tinggi karena pertumbuhan tubuh sangat cepat, perkembangan otak berlangsung pesat, dan organ tubuh sedang berkembang. Baik, yang kedua itu anak-anak. Pada usia sekolah, kebutuhan kalori meningkat karena anak mulai aktif bermain, belajar, dan banyak bergerak. Baik, yang ketiga itu remaja. Pada masa remaja terjadi pertumbuhan pesat atau growth spurt. Tubuh mengalami pertambahan tinggi badan, peningkatan massa otot, dan perubahan hormon. Karena itu, remaja membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan masa sebelumnya. Contoh, remaja yang aktif berolahraga tentu memerlukan energi lebih besar dibanding anak usia balita. Jadi, usia sangat menentukan jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh. Baik, faktor kedua, jenis kelamin. Faktor berikutnya adalah jenis kelamin. Secara umum, anak laki-laki membutuhkan lebih banyak kalori dibandingkan anak perempuan, terutama setelah memasuki masa pubertas. Hal ini terjadi karena laki-laki memiliki massa otot lebih besar, metabolisme tubuh lebih tinggi, dan biasanya aktivitas fisiknya lebih berat. Sedangkan perempuan cenderung memiliki komposisi lemak tubuh lebih tinggi dibandingkan otot. Namun kebutuhan kalori tidak hanya ditentukan jenis kelamin saja. Aktivitas dan kondisi tubuh juga mempengaruhi. Contohnya, anak perempuan aktif berenang setiap hari mungkin membutuhkan energi lebih besar dibanding anak laki-laki yang jarang bergerak. Baik, faktor ketiga, berat dan tinggi badan. Berat dan tinggi badan sangat mempengaruhi kebutuhan kalori anak. Anak dengan ukuran tubuh lebih besar membutuhkan lebih banyak energi untuk menjalankan fungsi tubuhnya. Tubuh membutuhkan energi untuk bernapas, memompa darah, menjaga suhu tubuh, dan melakukan aktivitas fisik. Status gizi juga sangat penting. Anak yang kekurangan gizi memerlukan tambahan kalori untuk mengejar pertumbuhan. Baik, anak dengan berat badan berlebih, sedangkan anak dengan berat badan berlebih perlu mengatur asupan
makanan agar tetap seimbang. Karena itu, kebutuhan kalori harus disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing anak. Baik, faktor keempat, aktivitas fisik. Salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi kebutuhan kalori adalah aktivitas fisik. Semakin aktif seorang anak, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan. Anak aktif, anak yang bermain sepak bola, berenang, berlari, atau mengikuti latihan olahraga membutuhkan kalori yang lebih banyak. Sedangkan anak yang kurang aktif lebih sering duduk, bermain gadget atau menonton televisi, membutuhkan energi lebih sedikit. Klasifikasi aktivitas WHO membagi aktivitas fisik menjadi: yang pertama, sedentari atau kurang gerak, 2 ringan, 3 sedang, 4 aktif, 5 sangat aktif. Contoh, anak yang berlatih basket selama 2 jam tentu membakar lebih banyak energi dibanding anak yang hanya bermain game di rumah. Aktivitas fisik juga penting untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh anak. Baik, faktor kelima, kondisi kesehatan. Kondisi kesehatan juga mempengaruhi kebutuhan kalori anak. Saat sakit, tubuh membutuhkan energi tambahan untuk melawan penyakit, memperbaiki jaringan tubuh, dan mempercepat proses penyembuhan. Contoh kondisi: demam, infeksi, pemulihan pasca operasi, atau penyakit tertentu. Pada kondisi tertentu, anak mungkin memerlukan tambahan kalori dan protein sesuai anjuran tenaga kesehatan. Oleh karena itu, anak yang sedang sakit tetap harus mendapatkan makanan bergizi agar pemulihan berjalan lebih cepat. Faktor keenam, genetik. Faktor keenam, genetik dan metabolisme. Faktor terakhir adalah genetik dan metabolisme tubuh. Metabolisme adalah proses tubuh mengubah makanan menjadi energi. Setiap anak memiliki metabolisme yang berbeda-beda. Baik, ada anak yang cepat membakar energi dan ada juga yang lambat. Baik, faktor keturunan atau genetik juga dapat mempengaruhi
bentuk tubuh, nafsu makan, dan penggunaan energi. Contohnya, ada anak yang makan banyak tetapi tetap kurus karena metabolisme tubuhnya cepat. Karena itu, kebutuhan kalori setiap anak tidak bisa disamakan. Dampak kekurangan dan kelebihan kalori. Dampak kekurangan dan kelebihan kalori. Jika kebutuhan kalori tidak sesuai, maka dapat menimbulkan dampak bagi kesehatan anak. Baik, yang pertama itu kekurangan kalori dapat menyebabkan tubuh lemah, mudah sakit, berat badan kurang, dan pertumbuhan terhambat. Yang kedua itu kelebihan kalori dapat menyebabkan obesitas, malas bergerak, dan risiko penyakit seperti diabetes. Karena itu, asupan makanan harus seimbang dan sesuai kebutuhan anak. Baik, masuk di zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi untuk kebutuhan kalori anak. Selain dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti usia dan aktivitas fisik, kebutuhan kalori anak juga harus dipenuhi melalui zat gizi yang seimbang. Zat gizi dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama zat gizi makro, yang kedua zat gizi mikro. Keduanya sangat penting untuk pertumbuhan dan kesehatan anak. Zat gizi makro. Zat gizi makro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Ketiga zat gizi ini merupakan sumber utama energi bagi tubuh anak. Baik, yang pertama itu karbohidrat. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh, terutama untuk otak dan sistem saraf. Karbohidrat menyumbang sekitar 50-65% dari total kebutuhan kalori harian anak. Saat anak belajar, bermain, berlari, dan berpikir, tubuh menggunakan energi dari karbohidrat. Contoh makanan. Contoh makanan sumber karbohidrat yaitu nasi, roti, kentang, jagung, mie, dan oatmeal. Jika tubuh kekurangan karbohidrat, anak dapat mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan kurang berenergi. Baik, yang kedua itu protein. Protein adalah zat gizi yang berperan penting dalam pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Protein membantu membentuk otot, memperbaiki sel tubuh, membentuk enzim, hormon, antibodi, dan hemoglobin. Kebutuhan protein menyumbang sekitar 10-20% dari total kebutuhan kalori harian. Contoh makanan, contoh sumber protein yaitu telur, ikan, ayam, daging, susu, tempe, dan tahu. Anak yang kekurangan protein dapat mengalami pertumbuhan terhambat, tubuh lemah, dan daya tahan tubuh menurun. Baik, yang ketiga itu lemak. Lemak merupakan sumber energi yang paling tinggi.
1 gram lemak menghasilkan sekitar 9 kalori. Lemak memiliki beberapa fungsi penting, yaitu membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K, melindungi organ tubuh, membantu pembentukan hormon, serta mendukung perkembangan otak anak. Contoh makanan, contoh sumber lemak: alpukat, kacang-kacangan, ikan, susu, mentega, dan minyak sehat. Walaupun penting, konsumsi lemak tetap harus seimbang karena kelebihan lemak dapat menyebabkan obesitas. Baik, yang masuk ke zat gizi mikro. Zat gizi mikro, vitamin dan mineral. Selain zat gizi makro, tubuh juga membutuhkan zat gizi mikro. Zat gizi mikro adalah zat gizi yang membutuhkan dalam jumlah kecil tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral. Zat gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin membantu mengatur berbagai proses dalam tubuh dan menjaga daya tahan tubuh. Contohnya, vitamin A untuk kesehatan mata, vitamin C untuk daya tahan tubuh, dan vitamin D untuk kesehatan tulang. Mineral dibutuhkan untuk pembentukan dan pengaturan fungsi tubuh. Contohnya, kalsium untuk tulang, zat besi untuk pembentukan darah, dan yodium untuk pertumbuhan. Karena itu, anak perlu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang agar kebutuhan zat gizi makro dan mikro dapat terpenuhi dengan baik. Kesimpulannya, kebutuhan kalori anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu usia, jenis kelamin, berat dan tinggi badan, tingkat aktivitas fisik, kondisi kesehatan, serta faktor genetik dan metabolisme. Setiap anak memiliki kebutuhan energi yang berbeda sesuai kondisi tubuh dan aktivitasnya. Untuk memenuhi kebutuhan energi tersebut, anak memerlukan asupan zat gizi yang seimbang, baik zat gizi makro maupun zat gizi mikro. Zat gizi makro terdiri dari karbohidrat sebagai sumber energi utama, protein untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh, serta lemak sebagai cadangan energi dan pendukung perkembangan otak. Sedangkan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral berperan penting dalam menjaga kesehatan dan fungsi tubuh. Dengan pemenuhan kebutuhan kalori dan zat gizi yang tepat, pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berlangsung optimal, sehingga anak menjadi sehat, aktif, dan memiliki daya tahan tubuh yang baik. Baik, itu tadi hasil materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.